Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaki. Kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang desain. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pasti teman-teman pernah menjumpai kasus-kasus seperti ini. Duh, lek ngene aku 5 menit ya mari dah. Tapi sih, kok koyo yo opo ngono? Si. Iki maksudnya yo opo sih? Kok gak paham sih aku. Sebenarnya hal ini itu wajar, karena desain itu sendiri adalah turunan dari seni, maka tidak ada desain yang bisa disukai secara universal. Setiap desain pasti ada saja orang yang mengkritik hasil karyanya. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu memiliki perspektif masing-masing yang sangat dipengaruhi oleh personal taste yang mereka miliki. Ketika kita buat desain yang simple, mereka bisa saja bilang bahwa desain kita ini terlalu sederhana, jadi kurang menarik. Ketika kita membuat desain yang rumit, mereka akan bilang bahwa desain kita ini terlalu ribet atau tidak praktis. Dan terakhir, ketika kita membuat desain yang sama persis dengan yang mereka inginkan, bisa saja mereka akan mengatakan bahwa kita kurang kreatif. Oleh karena itu, mari kita bahas poin-poin penting apa saja yang perlu kita ketahui agar desain kita ini minimal tidak terlalu banyak dikomentari oleh netizen. Poin yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini adalah poin penting yang harus kita perhatikan, karena dengan tujuan yang jelas kita akan lebih mudah untuk menentukan penekanan dari desain yang akan kita buat. Contohnya, kita mau desain brosur pakaian. Nah, dari desain brosur pakaian ini kita harus jelas poin yang paling menarik dari desain itu, apa yang mau kita tonjolkan. Entah itu dari promonya kah, harganya kah, ataupun dari gambar pakaian itu sendiri yang mau kita tonjolkan. Setelah itu, kita perlu menentukan konsep yang akan kita tampilkan pada desain tersebut. Contohnya, ketika kita mau menampilkan desain pakaian wanita, maka kita bisa mengambil konsep seperti feminim, casual, ataupun glamor. Kalau kita mau menampilkan pakaian laki-laki, maka konsep yang bisa kita ambil antara lain adalah macho, elegan, dan yang terakhir gentle. Oke, pada tahap konsepting ini kita juga perlu memperhatikan beberapa elemen seperti validasi data dari kumpulan materi-materi yang mau kita tampilkan, apakah berlisensi ataupun free bisa kita gunakan. Itu sangat penting. Kemudian kita juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip desain yang akan kita pakai. Contohnya warna, font, bird shape, dan sebagainya. Yang terakhir, kita perlu memperkaya referensi untuk memadupadankan konsep desain yang sudah ada untuk menjadi desain baru yang identik dengan karya kita. Poin yang kedua adalah teori Gestalt. Pada teori ini kita akan belajar tentang kinerja otak kita dalam mengolah visual menjadi informasi yang berasal dari sebuah gambar ataupun visual. Nah, dengan mengetahui teori ini, jauh lebih mudah untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan melalui desain visual yang kita olah. Salah satu contoh penerapan prinsip Gestalt ini adalah logo LG, yang mana di logo tersebut kita bisa melihat dua informasi, yaitu wajah orang tersenyum dan penulisan LG itu sendiri. Dari logo ini bisa kita simpulkan bahwa secara alami otak kita ini akan menggambarkan suatu bentuk yang sebenarnya tidak digambarkan secara jelas dengan bentuk yang sudah dikenali sebelumnya. Kita masuk ke poin yang ketiga adalah hierarki visual. Prinsip hierarki visual ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat gambar atau visual yang berurutan dari poin utama sampai poin-poin penjelasnya. Contoh dari hierarki visual ini paling enak kita lihat pada gambar berikut. Pasti Anda pertama akan melihat pada poin berikut. Kemudian Anda akan melihat ke sini, dan terakhir ke sini. Dan poin yang terakhir adalah trial and error. Setelah teman-teman belajar ketiga elemen di atas, teman-teman tentu harus uji coba, terus bikin karya desain, kemudian melihat respon dari orang di sekitar kalian. Jadi lebih sering teman-teman itu bikin desain yang dipahami oleh mereka atau justru sebaliknya. Dengan demikian teman-teman akan bisa mengambil kesimpulan kira-kira
apa yang harus teman-teman lakukan untuk meningkatkan desain yang teman-teman buat. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa keindahan itu memang tidak ada nilai pastinya. Namun dengan adanya pembahasan ini, kami harapkan teman-teman bisa membuat desain sesuai dengan tujuan dan tentunya berdasarkan prinsip-prinsip desain ataupun teori-teori desain yang akan mempermudah teman-teman untuk berkarya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.